Terima kasih Yesusku, Kau telah mati bagiku. Darah-Mu suci mengalir, membangkitkan aku, selamatkan hidupku. Terima kasih Yesusku, ampuni segala dosaku. Tangan yang berlubang paku untuk tebus dosaku, selamatkan hidupku. Yesusku, Kau begitu indah, Kau indah di dalam hatiku. Yesusku, Kau begitu baik, Kau baik, selamatkan hidupku. Terima kasih Yesusku, Kau telah mati bagiku. Darah-Mu suci mengalir, membangkitkan aku, selamatkan hidupku. Terima kasih Yesusku, ampuni segala dosaku. Tangan yang berlubang paku untuk tebus dosaku, selamatkan hidupku. Terima kasih Yesusku, Kau telah mati bagiku. Darah-Mu suci mengalir, membangkitkan aku, selamatkan hidupku. Terima
kasih Tuhan, terima kasih buat waktu malam hari ini Tuhan, buat kesempatan, buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu terus mengalir atas kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan kami boleh datang dengan hati yang rindu. Biar kiranya Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah
Biar urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau hadir bagi setiap umat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar Kau mengalir Tuhan, mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu kuatkan rohku, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu yang ku perlu, urapan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pimpinan Tuhan. Di dalam ibadah kami, pujian syukur sudah kami naikkan dan sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami sebagai umat percaya. Tuhan tolong setiap kami untuk dapat mengerti maksud dan pengertian yang Tuhan berikan melalui perkataan-perkataan firman Tuhan ini. Dan juga Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami untuk mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan dengar firman-Mu dan kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu kesempatan yang indah ketika kita boleh bertemu, sekalipun memang kita ada dalam ibadah secara online, tetapi dengan iman kita juga percaya bahwa siaran ini atau acara ini dapat memberkati kita semua yang mengikutinya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada dalam rangkaian doa Pentakosta yang memang bukan sekedar bagi kita untuk memperingati di mana murid-murid pernah melakukan doa di Yerusalem dan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan.
Berdoa merupakan keseharian dari kehidupan orang percaya. Berdoa seperti melakukan kontak komunikasi dengan Tuhan secara formal. Kita memang menyiapkan waktu yang khusus dan kita menyampaikan segala sesuatunya, sekalipun memang Tuhan juga tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kerap kali doa kita keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, melalui ayat-ayat yang akan kita baca dan renungan juga yang akan kita lihat, bagaimana peran Roh Kudus yang membantu setiap orang percaya untuk dapat berdoa kepada Allah dan Allah dapat mengerti setiap apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun mungkin orang percaya tidak sampai mengeluarkan kata-kata karena mungkin sudah tidak mengerti lagi apa yang harus disampaikan kepada Allah. Tetapi Roh Kudus mampu melihat dan mendalami hati nurani kita. Dan dia memberikan sebuah peran yang begitu penting bagi kita orang percaya untuk membantu kita di dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita terlebih dahulu membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara, kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus yang diungkap oleh Rasul Paulus. Jadi Roh Kudus, Bapak, Ibu, Saudara, dia memiliki peranan yang begitu penting dan mendalam. Dia menjadi penyampai doa atau penyampai pesan dari kehidupan orang percaya untuk sampai kepada Allah. Karena saudara, jujur harus kita akui bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kerap kali saudara, ketika kita berdoa pun kita menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Entah kelemahan-kelemahan yang memang saudara membuat diri kita, saudara, berada pada posisi yang salah karena kehendak kita yang tidak benar di hadapan Allah. Dan Roh itu yang membenarkannya, yang meluruskannya. Dia berbicara di dalam hati nurani setiap orang percaya. Atau juga Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah tidak mampu lagi berkata-kata di hadapan Tuhan. Tadi ayat di dalam Roma 8 ini, saudara, di dalam ayat 26 dia katakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi betapa penting dan vital peran dari Roh Kudus itu. Dan saudara, ini merupakan penggenapan dari perkataan-perkataan Yesus ketika dia menyinggung tentang Roh Kudus, pribadi Allah yang akan hadir di tengah-tengah dunia untuk menyertai orang percaya. Sesaat sebelum dia naik ke sorga di dalam Matius 28 ayat 20,
Yesus berkata bahwa Allah akan mengaruniakan Roh Kudus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bahwa pribadi Allah akan turun dalam kepribadian Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Murid-murid kala itu dan juga orang percaya sampai kepada generasi kita pada hari ini. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh dengan kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Roh itu yang memberikan kemampuan-kemampuan bagi setiap kita. Tanpa bantuan dari Roh Kudus, hidup kita, Saudara, tidak menjadi hidup. Roh kita tidak menjadi hidup. Saudara, kita bisa saja melakukan aktivitas-aktivitas manusia secara fisik. Tetapi tanpa bantuan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dimensi rohani kehidupan orang percaya itu tidak akan berfungsi. Jadi betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Saudara, kembali lagi ke dalam ayat 26-27 tadi, Saudara. Di sini kita melihat bagaimana pekerjaan atau peranan Roh Kudus yang mendampingi, menolong, dan membantu orang percaya dalam kesehariannya. Salah satunya adalah ketika kita berdoa. Doa, Bapak Ibu Saudara, harus menjadi opsi utama dari kehidupan orang percaya. Bukan menjadi opsi yang terakhir. Setiap saat, setiap hari kita harus melakukan doa. Kontak komunikasi dengan Allah secara teratur. Dan memang kita menyiapkan waktu. Tetapi Saudara, ada waktu-waktu juga yang mungkin tidak dapat kita persiapkan secara resmi, katakanlah, di hadapan Allah. Mungkin dalam perjalanan Saudara kita merasa bahwa kita harus terhubung dengan Allah. Karena peranan Roh Kudus itulah, Saudara, kita juga dapat melakukan doa serta permohonan-permohonan kita di berbagai tempat ketika kita berada itu, Saudara. Jadi memang luar biasa peran dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan Saudara, masa ini adalah masa di mana Roh Kudus menyertai setiap kita. Artinya Saudara, ini adalah zaman karunia. Di mana Roh itu, Saudara, benar-benar sudah dicurahkan. Dan dia ada di dunia ini. Ada waktunya nanti dia tidak akan ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Saudara, sekarang Roh itu masih ada. Berarti pintu kasih karunia Allah itu terbuka selebar-lebarnya bagi kita. Bagi mereka, Saudara, yang mau bertobat, termasuk kita, Saudara, orang percaya yang sudah sekian lama hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana kita melakukan aktivitas kita sebagai orang percaya. Kita memuji, menyembah, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahwa Roh itu terlibat. Untuk apa? Memberikan bantuan kepada kita. Untuk memberikan kemampuan bagi kita berjalan di dalam kehendak Allah. Berpikir, berperasaan di dalam kehendak Allah. Nah, Saudara, dari ayat 26, ayat 27 ini, Saudara, kita bisa melihat 3 hal yang dikerjakan oleh Roh itu. Karya Roh Kudus ketika
Dia membantu kita. Yang pertama saudara, bahwa Roh Kudus adalah pihak yang membantu kita. Dia pihak yang menolong kita. Yesus berkata bahwa engkau akan diberikan roh penolong. Parakletos, penolong. Yang akan membantu setiap kita. Saudara, kata membantu dalam Roma 8 ayat 26 itu, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris ditulis dengan kata joins to help. Artinya saudara bahwa dia adalah pihak ketiga yang kemudian turun membantu setiap kita. Ya, dia membantu. Jika kita adalah pihak pertama, saudara, kemudian di hadapan kita, ya, sebut saja mungkin ada pergumulan, ada masalah, ya, dalam struktur yang ditunjukkan oleh ayat ini, saudara, bahwa terkadang permasalahan atau pergumulan ini, saudara, bersifat menghalangi kita. Sehingga kita tidak dapat bisa bergerak maju untuk berprogres di dalam kehidupan kita. Karena ada yang menahan, ada yang menghambat. Nah saudara, datanglah pihak ketiga, saudara, yaitu Roh Kudus yang memberikan bantuan kepada kita. Jadi kita pihak pertama, dan sebut saja saudara bahwa permasalahan atau pergumulan hidup itu adalah pihak kedua yang menghambat atau menentang kita. Maka kemudian datanglah pihak ketiga sebagai penolong kita, yang akan memberikan kemampuan, yang akan memberikan dasar-dasar yang benar dalam kita berpikir, dalam kita berkehendak, sehingga kemudian kita dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak kalah terhadap masalah, kita tidak keluar dari masalah, kita tidak keluar, maksud saya kita tidak keluar dari kebenaran ketika kita berhadapan dengan masalah, karena ada pihak yang membantu kita, yaitu Roh Kudus. Karena saudara, kita manusia rentan sekali melakukan kesalahan, apalagi ketika kita sedang berhadapan dengan permasalahan, problem hidup, apalagi yang begitu berat. Saudara, seringkali kita salah langkah, seringkali kita keliru, seringkali saudara kita kemudian keluar dari konteks kebenaran yang Allah kehendaki. Tetapi karena ada Roh Kudus yang membantu dan menolong setiap kita, dia hakikatnya akan memberikan pertolongan dan bantuan. Nah saudara, hal yang berikut dari ayat ini, bagaimana karya Roh Kudus yang membantu setiap kita. Yang kedua saudara, bahwa Roh itu senantiasa turut berdoa. Kita yang berdoa, dia pun saudara kemudian berdoa. Dia Allah yang juga Bapak Ibu Saudara melakukan peran seperti itu. Roh Kudus bersifat aktif dalam kehidupan kita. Ia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Yang sering kita hadapi sebagai masalah terbesar di dalam kehidupan ini adalah saudara, bahwa kita kerap kali tidak melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada peristiwa penyaliban Yesus, di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai ayat 32,
Saudara, Petrus lalai, Alkitab mencatat Petrus lalai dalam menggunakan karunia Allah yang sudah diberikan dalam hidupnya. Apa karunia Allah itu? Saudara, karunia kekuatan untuk dapat berkata dan bertindak yang benar karena roh itu ada di dalam setiap kita. Tetapi saudara, tercatat bahwa Petrus lalai karena Petrus menyangkal bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Dan Alkitab saudara mencatat juga bahwa ada waktunya Petrus itu menjadi sadar. Dalam bahasa yang disampaikan oleh Yesus adalah bahwa Petrus sudah insaf. Saudara, kata insaf ini adalah bentuk kata yang menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk memberikan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah bekerja melalui Roh yang kudus itu di dalam diri seorang Petrus. Kemarin dia lalai untuk mengobarkan karunia Allah, untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Saudara, pasti ada pergumulan batin yang begitu dalam pada diri seorang Petrus ketika dia melakukan penyangkalan itu. Saudara, pasti tidak mudah bagi Petrus untuk juga melakukan penyangkalan itu karena ada sesuatu yang bergejolak begitu hebat di dalam diri Petrus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Petrus kemudian juga menyangkal. Tetapi saudara, Petrus kemudian juga dicatat dia telah insaf. Jadi Roh Kudus memberikan ingatan kepada Petrus. Petrus, engkau keliru menyangkal Yesus. Dan sekian waktu lamanya saudara bahwa Petrus hidup di dalam mungkin keadaannya. Dan kemudian sampailah dia kepada keadaan yang disebut sebagai keadaan yang insaf atau sadar. Dan disitulah saudara roh itu bekerja. Roh itulah Bapak Ibu Saudara yang memberikan kekuatan. Membangkitkan kasih karunia Allah. Membangkitkan kekuatan di dalam diri seorang Petrus. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada penyangkalan berikutnya dari seorang Petrus. Alkitab mencatat bahwa dirinya terlibat secara aktif dalam pelayanan-pelayanan para rasul, murid-murid Kristus. Melanjutkan program-program kerja Yesus selama ada di tengah dunia ini. Mereka dipakai begitu luar biasa. Karena roh itu bekerja. Roh itu turut berdoa. Menginsafkan Petrus. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita pernah melakukan kelemahan. Dan kemudian saudara ada rasa penyesalan di dalam diri kita. Yang ingin membawa kita untuk keluar. Kembali kepada arah kebenaran itu. Saudara, itu adalah kerja dari Allah Roh Kudus. Dan jangan sangkal dirinya saudara. Karena tidak ada yang mampu untuk mengingatkan dan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh selain daripada kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita menyangkal apa yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam kelemahan kita itu saudara. Kuasa apa lagi nanti yang akan membawa kita kembali. Perkataan manusia tidak mungkin bisa saudara. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara dan Allah mau membawa kita kepada kehidupan pertobatan atau kembali kepada kebenaran itu. Saudara jangan pernah padamkan atau kecilkan atau sangkal keberadaan roh itu. Karena sesungguhnya dialah yang bekerja, mengingatkan dan memberikan keinsafan di dalam setiap orang percaya,
yang melakukan kelemahan-kelemahan akibat dosanya. Nah saudara, hal yang ketiga, ya, melalui Roma 8 ayat 26 dan ayat 27 ini saudara. Kita dapat melihat bagaimana roh itu bekerja ketika kita pun bekerja. Artinya saudara, kita bekerja bersama-sama. Dia akan menjadi roh yang aktif dan penuh kuasa ketika saudara kita bekerja dan melibatkan dia di dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak bekerja dan kemudian tidak melibatkan dirinya saudara, maka pada hakikatnya roh yang penuh kuasa itu pun tidak akan melakukan satu pun perkara yang hebat di dalam diri kita. Jadi roh itu bekerja ketika kita pun bekerja. Jadi kita bekerja bersama-sama. Itulah sebabnya di dalam ayat 26 tadi saudara dikatakan bahwa roh itu turut membantu. Joins to help. Membantu kita. Ketika apa? Ketika kita bekerja. Dan ketika mungkin kita sudah begitu lelahnya saudara menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Roh itu saudara bekerja di dalam diri kita. Dan kita pun bekerja bersama dengan roh itu. Jadi pernyataan bahwa Allah turut bekerja adalah menunjukkan bahwa Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Dia roh yang menuntut kita juga untuk punya keaktifan hidup. Untuk memuji menyembah Tuhan kah, untuk berdoa, atau saudara ketika kita berhadapan dengan masalah. Saudara secara aktif kita membangun diri kita untuk berani berhadapan dengan permasalahan hidup itu. Bukan sebaliknya kita menyerah. Tetapi saudara kita berdiri dengan teguh dan kemudian kita berhadapan dengan pergumulan, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi atau yang diberikan oleh dunia ini. Sehingga kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang menang. Atas apa? Atas kehendak dosa. Atas apa? Atas kehendak dunia. Atas apa? Atas kehendak ego diri kita. Sebaliknya kita tunduk kepada kehendak Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita rindu roh itu bekerja di dalam diri kita. Saudara, saya percaya bahwa roh itu saat ini ada di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Tetapi permasalahannya saudara, seberapa besar keterlibatannya di dalam diri kita? Seberapa jauh dia dilibatkan? Saudara, bahwa Alkitab menulis roh itu adalah roh yang punya kuasa. Saudara, kuasanya mampu untuk memberikan pertobatan kepada kita orang percaya. Kuasanya mampu untuk membawa kita berjalan di dalam kehendak Allah. Kuasanya mampu untuk membawa orang percaya hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin hidup di tengah-tengah dunia ini seperti yang Allah kehendaki. Kita yang penuh dengan kelemahan tidak mungkin bisa berhadapan dengan dunia yang kuat ini. Tetapi saudara, bersama dengan Roh Kudus, kita akan mampu dan bisa berjalan di tengah-tengah dunia ini. Berjalan di dalam kegelapan dunia ini dengan terang Allah, terang firman. Dan bersama dengan Roh Kudus, saudara, kita mampu melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi saudara, mari
Roh itu ada. Roh itu mau bekerja. Roh itu mau memimpin kita. Roh itu mau membantu kita. Roh itu mau terlibat di dalam keseluruhan kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh itu adalah roh yang penuh dengan kuasa. Dia adalah pribadi Allah yang besar. Pribadi Allah yang maha segala sesuatunya. Libatkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang kita lakukan. Allah bekerja di dalam setiap kita melalui Roh-Nya yang kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat kita merayakan Hari Pentakosta yang buat kita sebagai orang Kristen adalah hari di mana Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia masih ada dan Dia terus mau menyertai setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat peneguhan dan kekuatan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu. Kami dicelikan, kami dibukakan, dan kami semakin mengerti tentang pentingnya Roh Allah di dalam kehidupan kami. Kami tidak mungkin dapat hidup memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah tanpa kekuatan dari Roh Kudus itu. Itulah sebabnya Tuhan pimpin kami. Bawa kami untuk dapat semakin mengerti tentang arti yang benar dari roh yang bekerja dalam kehidupan kami. Roh itu biarlah terus hidup, menyala, dan semakin besar di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang menolong serta menyertai setiap kami. Hari ini dan seterusnya, bersama dengan Roh Kudus kami dimampukan, dicakapkan. Kami diberikan kiranya Tuhan segala kebisaan untuk dapat melakukan setiap kehendak Allah. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Berkati para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah doa kami sepanjang 10 malam ini. Yang kami lakukan secara online. Dan kami percaya bahwa ibadah ini juga dapat menjangkau begitu banyak jiwa-jiwa sehingga mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami akan melakukannya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita, mari kita mau minta biar kiranya Roh Kudus terus bekerja atas kehidupan kita. Kita percaya dimanapun kita ada saat ini, Tuhan ada. Roh Kudus hadir memenuhi setiap hati kita. Mari kita datang dengan hati yang rindu, minta jamahan kuasa Roh Kudus. Haleluya.